Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Jamaah zuhur Masjid Iqamah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang Allah muliakan. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa Sivitas Akademika yang baru dan juga yang lama. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi dan juga membersamai masjid yang dulu sebelum COVID-19 ramai seperti ini, dan hari ini juga ramai kembali, alhamdulillah. Satu tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, terutama mahasiswa yang baru dan juga mahasiswa yang lama, bahwa mahasiswa itu perlu menggunakan konsep sabar dalam mengikuti perkuliahan di UIN. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara berdoa dan sabar. Dengan sabar dan doa, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu artinya menahan. Maka sabar itu dapat diartikan menahan diri untuk mengikuti semua prosedur secara maksimal. Maka kalau saya mengartikan, jika ada orang ingin disebut sabar, maka dia harus melihat, mengecek apakah semua opsi, semua prosedur sudah dilalui. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi juga harus setiap prosedur dia lakukan secara maksimal. Maka kalau hasilnya tidak maksimal, tidak seperti yang diharapkan, maka ada prosedur yang tidak dilakukan secara benar. Maka kalau sudah dilakukan dengan benar, maka dia disebut dengan orang yang sabar. Makanya kata Allah, disandingkanlah sabar itu dengan doa. Karena kalau sudah selesai sabar, tidak ada pekerjaan lain kecuali berdoa. Dan doa itu adalah lambang seorang yang sedang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu bukan lagi ranahnya beraktivitas, tetapi sudah ranahnya mewakilkan usaha yang sudah selesai kepada Allah. Contoh, Rasulullah SAW berdakwah di Makkah itu 13 tahun. Hasilnya kecil. Tetapi Rasulullah sabar, dia jalani yang 13 tahun itu, lalu dia hijrah ke Madinah 10 tahun, lalu kembali dari Madinah ke Makkah, hanya hitungan hari terjadi Futuh Makkah, tanpa usaha, tanpa perjuangan yang berarti. Orang Makkah harus masuk Islam. Dan hari ini masuknya orang Islam berbondong-bondong di Makkah. Sampai hari ini Makkah itu tidak pernah sunyi dari orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda seorang mahasiswa, kalau setiap semesternya tidak lakukan dengan maksimal, jangan berharap ketika nanti wisuda lalu naik panggung 2 kali. Sekali di wisuda, sekali prestasi. Begitu juga dengan mahasiswa yang sudah semester akhir, ingin nilainya yang sudah lama tidak keluar, ingin cepat keluar, tetapi prosedurnya tidak dilakukan, maka tidak maksimal. Maka disebutlah kegiatan, sikap, dan keadaan seperti itu keadaan yang dilakukan dengan tidak sabar. Maka indikator sabar itu yang pertama adalah lakukan prosedurnya secara maksimal. Tanya,
Kalau saya menghadapi sebuah masalah, opsi apa lagi yang belum saya lakukan untuk menghadapi itu? Kalau sudah semua, Anda tinggal tidur nyenyak. Tidur nyenyak, bismikallahumma ahya wa amut, tidur. Sisanya itu urusan Allah. Maka kalau masih ada opsi yang belum ditempuh, siap-siap menyalahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Maka hasilnya tentu saja bisa saja anjlok karena salah satu opsi itu belum dipenuhi. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu simpan di awal, bukan di akhir. Sabar yang disimpan di akhir itu namanya penyesalan. Sabar yang disimpan di awal itu artinya adalah program, memprogramkan, merencanakan. Jadi kalau Anda ingin disebut orang atau mahasiswa yang sabar, pegawai yang sabar, dosen yang sabar, programkan. Jadi tidak terjadi penyesalan itu pindah tempat dari awal menjadi di akhir. Dan akhir itu adalah penyesalan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.